ya dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April ya. Jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua ya di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi ya, kerjasama sama pemerintah provinsi. Keadaan kami baik-baik, sehat semuanya ya. Mohon doa teman-teman semuanya sampai nanti tes kami negatif, kami tetap selalu sehat walafiat. Mohon doanya. Ayo jaga diri masing-masing ya, tetap sehat, lindungi diri, tetap ceria, positive thinking. Bersama-sama kita hadapi COVID-19. Yang sehat, ingat belum tentu dia tidak tertular. Yang sakit segera untuk cepat berobat, ya, cepat kembali semuanya. Ini harus dihadapi bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jangan sok pintar. Stay safe, stay at home, kita sama-sama berjuang. Yuk, semangat, semangat, semangat. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, 46 tenaga medis di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah positif COVID-19. Mereka terdiri dari dokter dan juga perawat. Ini menambah daftar panjang tenaga medis yang terpapar COVID-19 hingga saat ini. Setidaknya ada 24 dokter yang gugur dan juga ada 13 perawat yang juga gugur dalam mengobati pasien COVID-19, yakni mengobati kita, masyarakat. Nah, selain menghormati dan juga menghargai perjuangan mereka, kita pun juga harus mendukung dan juga membantu mereka dengan tetap tinggal di rumah, tetap menjaga jarak, dan juga tetap memakai masker dimanapun apabila kita keluar rumah. Kita akan melihat lebih dahulu situasi dari dokter-dokter yang saat ini harus berjuang di garda depan, sekaligus menjadi benteng terakhir dalam melawan COVID-19 ini. Kita akan melihat bersama-sama. Kami kutip dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bahwa hingga kini setidaknya ada 24 orang dokter yang meninggal dunia, sebagian besar merupakan dokter spesialis. Mereka yang gugur berpraktek tidak hanya di Jabodetabek, namun juga di Makassar, Banjarmasin, Prabu Mulih, Sumsel, hingga Bengkulu. Ada juga 6 dokter gigi yang meninggal dunia. Menurut Ketua PDGI, mereka tertular saat memeriksa pasien yang tidak bergejala, sehingga mereka tidak menggunakan APD. Dan ternyata pasien yang tidak bergejala tersebut adalah pasien positif COVID-19. Nah, sebagian tertular juga saat mereka bertugas ke luar negeri. Sementara itu, menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia, hingga hari ini ada setidaknya 13 perawat di seluruh Indonesia yang meninggal dunia karena positif COVID-19. 6 diantaranya meninggal dengan status yang pasti, yakni positif COVID-19, sementara 7 diantaranya meninggal dalam status PDP. Hasil tes swabnya belum keluar hingga saat ini. Nah, data per 11 April ada 31 perawat PDP dan 424 ODP ataupun OTG, orang tanpa gejala, dari kalangan perawat. Kita akan melihat seberapa banyak sebenarnya kita punya tenaga medis. Hingga saat ini kita punya sekitar 4.032 dokter spesialis. Kemudian kita juga punya kurang lebih 2 juta tenaga medis dan 11.000 dokter umum atau magang. Nah, apakah jumlah ini adalah jumlah yang ideal? Bagaimana perbandingannya dengan negara lain? Kita akan melihat rasio tenaga medis kita jika dibandingkan dengan 10.000 penduduk. Ini adalah data dari Kata Data. Sekali lagi, ini adalah data dari Kata Data. Yang tertinggi adalah Singapura, 23 dokter per 10.000 penduduk. Sementara Brunei Darussalam 18 dokter per 10.000 penduduk. Kemudian Filipina, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesia cukup rendah. Hanya ada 4 dokter di antara 10.000 penduduk. Kita kemudian akan melihat perbandingan ruang ICU di Asia Tenggara jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Sekali lagi, ini adalah data dari Kata Data yang kami ambil. Brunei Darussalam masih tertinggi, memiliki 131 ruang ICU, bed untuk di ruang ICU per 1 juta penduduk untuk kali ini. Kemudian Singapura 114, Malaysia 34, Indonesia punya 27 bed.
di ruang ICU per 1 juta penduduk. Yang paling rendah adalah Myanmar dengan 11. Bagaimanapun kita juga masuk dalam kategori rendah untuk adanya tempat tidur di ruang ICU per rasionya 1 juta penduduk. Kalau misalnya kita melihat, hampir setiap hari kita selalu mendengar tenaga medis berguguran, entah itu dari tenaga medis, entah itu dari dokter atau perawat. Berapa jumlah tenaga medis yang telah gugur jika dibandingkan dengan negara lain? Kita mengambil data dari International Nurse Council, di mana di Italia, pemirsa, ada 120 tenaga medis yang meninggal. Namun apabila kita melihat secara lebih dekat, ini adalah 120 dari 168.941 kasus positif COVID-19. Sementara Indonesia ada 24, tapi dari 5.923 kasus. Artinya prosentasenya tinggi sekali di Indonesia. Sementara di Inggris ada 19 tenaga medis yang gugur dari 193 kasus positif COVID-19 di sana. Sementara di Tiongkok ada 13 tenaga medis yang gugur dari 82.000 kasus positif hingga saat ini. Dan kemudian di Iran ada 12 yang gugur, tenaga medis yang gugur dari 77.900 sekian kasus COVID-19 yang mereka tangani hingga saat ini. Ini artinya jumlah tenaga medis di Indonesia jika dibandingkan dengan kasus positif COVID-19 yang berhasil dideteksi, yang ketahuan, dan juga yang ditangani oleh tenaga medis di Indonesia, prosentasenya cukup tinggi. Nah, kita akan kembali ke kasus 46 tenaga medis Dr. Karyadi yang positif COVID-19. Saya akan menyapa ada Dr. Agus Suryanto yang merupakan Dirut Rumah Sakit Karyadi Semarang. Dr. Agus, selamat malam. Selamat malam. Ya, Dr. Agus, bagaimana kondisi dari 46 tenaga medis yang saat ini menjalani isolasi mandiri, Dok? Ya, terima kasih. Jadi sedikit saya koreksi bahwa jumlah yang diisolasi itu terdiri dari 34, yang terdiri dari 6 dokter spesialis, 24 dokter peserta pendidikan spesialis, dan 4 tenaga non-medis, perawatan, dan lain-lain. Gitu. Kondisi saat ini, saya kira tadi sudah dilihat ada beberapa model, itu kondisi dalam keadaan baik dan tanpa gejala. Kondisi keadaan baik dan tanpa gejala, artinya jumlahnya bukan 46, tapi jumlahnya adalah 34. Dok, Rumah Sakit Karyadi kalau misalnya kita mengikuti pemberitaan terkait dengan pandemi COVID-19 ini cukup terdepan dalam menjalankan protokol kesehatan. Ketat sekali di sana. Apa yang terjadi? Bagaimana 34 orang yang ada di garda depan ini bisa kemudian positif, Dok? Apa yang terjadi? Ya, terima kasih. Jadi memang berdasarkan hasil pemeriksaan yang hasilnya kita terima tanggal 14 April, itu sangat mengejutkan bagi kami. Ternyata di dalam yang positif itu terdapat diantaranya adalah pegawai Rumah Sakit Karyadi. Setelah kita telusur, ternyata dari sekian yang positif itu menggambarkan beberapa spot-spot di tempat-tempat tertentu. Nah ini langsung kita tindak lanjuti, kemudian ada beberapa kemungkinan. Jadi kalau kita bicara penyebab penularan, saya kira dalam COVID ini tidak disebabkan oleh karena faktor tunggal. Saya kira multifaktorial bisa menyebabkan seorang pasien akan menulari seorang petugas kesehatan. Beberapa faktor tersebut adalah diantaranya misalnya bahwa gejala penyakit COVID ini kan sebetulnya mirip dengan gejala penyakit-penyakit yang lain. Bahkan ada yang tanpa gejala. Pada saat pasien itu masuk dengan penyakit yang lain, bukan COVID maksudnya, maka kita tidak bisa mengidentifikasi COVID tersebut. Sehingga pasien itu ditempatkan di ruang non-COVID. Dalam hal ini memang kasus-kasus yang akan dilakukan operasi. Nah, di sisi lain bahwa kita selalu setiap pasien itu mulai depan sampai ke dalam itu screeningnya sangat ketat. Mengidentifikasi apakah kemungkinan untuk COVID atau tidak. Namun tidak semua masyarakat itu bisa terbuka dan memberikan informasi kepada petugas terutama tentang riwayat dan gejala penyakit tersebut. Baik. Itu sangat Ini menarik. Ya. Dok, mohon maaf saya harus jeda terlebih dahulu, tapi nanti saya akan dalami poin terakhir di mana masyarakat tidak berterus terang
Banyak kita dengar kasus masyarakat tidak jujur dalam menyampaikan dia sudah, misalnya dia sampai kemana atau ada anggota keluarganya yang baru pulang dari zona merah, masyarakat tidak jujur. Saya akan tanyakan terkait dengan hal ini, seberapa besar ini kemudian play a role begitu mempengaruhi tenaga medis di sana hingga tertular COVID-19. Kami juga nanti akan berbincang dengan seorang dokter relawan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, pemirsa, Dr. Debrina Dewi Lumanau. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan dengan Dirut Rumah Sakit Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Dr. Agus, tadi ada satu poin yang Anda sampaikan yang membuat ini berkontribusi pada banyaknya tenaga medis di Rumah Sakit Dr. Karyadi yang akhirnya positif COVID-19 adalah ketidakjujuran, ketidakterbukaan masyarakat terkait dengan sejarah perjalanan ataupun apakah ada anggota keluarga yang baru pulang dari zona merah begitu. Bisa dielaborasi, Dok, seperti apa ketertutupan informasi, ketidakjujuran masyarakat ini? Ya, kami memang tidak melakukan penelitian secara mendalam, tetapi ini juga berdasarkan pengalaman teman-teman yang ada di garis depan. Jadi mungkin bahwa dengan hiruk-pikuknya penanganan COVID di IGD itu mungkin masyarakat itu sebenarnya inginnya cepat dilayani. Karena kita melakukan screening di IGD itu sangat ketat dan berlapis-lapis. Tujuannya sebetulnya tadi supaya tidak ada yang lolos salah masuk kamar, karena kalau salah masuk kamar COVID itu akan akan berisiko tinggi, karena IGD yang umum itu setiap hari kan bisa 60 bisa 70 pasien yang menunggu pertolongan. Ya. Nah, KP sebetulnya di situ karena kalau COVID ini kan dia harus screening, mengisi checklist, ditanyain dan lain-lain. Nah, kelihatannya disitulah momennya supaya dia tidak mengisi checklist, bisa tidak di screening, maka kalau ditanya batuk, tidak, sesak, tidak, begitu. Keluhannya yang lain. Pada saat masuk, itu ternyata dijumpai gejala COVID, sehingga kita harus mundur lagi ke belakang. Nah, pasien itu sudah terlanjur masuk, gitu, dan mengkontak dengan yang lain, begitu. Jadi itu salah satunya. Jadi, perlu kami tegaskan lagi bahwa memang itu ada suatu fakta yang terjadi di lapangan. Namun bukan satu-satunya yang menyebabkan kasus ini merebak. Baik, ini artinya masyarakat pun juga harus terus terang, harus sabar untuk menerima pelayanan karena semua juga butuh pelayanan yang cepat. Begitu. Tapi jangan sekali-kali menutup-nutupi informasi karena bisa membahayakan tenaga medis khususnya dan juga orang lain. Dok, kami juga turut berduka cita atas meninggalnya satu perawat tadi pagi diumumkan begitu informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 10 pagi. Artinya sudah berapa tenaga medis yang gugur dari rumah sakit Anda? Sampai hari tadi itu ada 2, yang satu dengan confirm positif, yang tadi itu masih statusnya PDP. Hasil pemeriksaan PCR yang pertamanya negatif, namun pada yang pemeriksaan yang kedua itu hasilnya tidak adekuat, sehingga kami harus mengulang pada kemarin dan hasilnya hari ini belum kami terima. Baik. Dok, terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan? Dukungan seperti apa dari masyarakat yang bisa kami berikan agar teman-teman tenaga medis di Rumah Sakit Dr. Karyadi bisa terus berjuang di sana? Ya, sebelum ke masyarakat, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, dan juga Bapak Wali Kota Semarang yang sudah secara attach ikut membantu Rumah Sakit Karyadi, di mana menampung beberapa tenaga medis kami yang sudah diisolasi mandiri. Kemudian bagi masyarakat tentunya tadi sudah disampaikan bahwa tidak perlu takut untuk datang ke Rumah Sakit Karyadi, walaupun banyak yang positif, mereka sudah kita isolasi di tempat yang nyaman dan baik yang disediakan oleh Bapak Gubernur, sehingga bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan di Karyadi untuk silahkan. Hanya memang kita batasi dengan menggunakan online dulu, pendaftaran online, dan hanya nanti akan di screening mana-mana saja yang bisa ketemu dengan dokter. Tidak semuanya bisa dilayani secara tatap muka, kami bisa layani secara online. Kemudian yang ketiga, tentunya bagi teman-teman kami, para medis, para tenaga medis, untuk mematuhi segala regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sudah ditetapkan oleh rumah sakit, terutama SPO dalam penggunaan APD dan lain-lain, standar prosedur pelayanan,
itu menjadi kunci utama dalam keberhasilan kita dan keselamatan Baik. kita dalam memberikan pelayanan COVID ini. Dr. Agus Suryanto, Dirut RS Karyadi Semarang, terima kasih atas waktunya di Prime Talk. Saya sekarang akan menyapa Dr. Debrina Dewi Lumanau, dokter relawan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dr. Debrina, selamat malam, Dok. Malam. Dok, sudah berapa hari jadinya bertugas di Wisma Atlet sampai saat ini? Ini hari ke hampir 3 minggu atau sudah 3 minggu malahan. Tapi kita di sini, saya di bawah IDI di sini. Ini kan kita kolaborasi antara berbagai macam asosiasi dan profesi. Ada TNI, ada Polri. Saya dari IDI. Kami 14 hari bekerja dan 14 hari karantina lepas tugas. 14 hari bekerja, 14 hari karantina. Saat ini ada 680 pasien data terbaru dari Wisma Atlet, 575 pasien positif di sana begitu. Bagaimana sistem kerjanya setiap harinya, Dok? Mulai dari shift, kemudian masuk berapa kali dalam 1 minggu, tadi Anda katakan 14 masuk, 14 karantina, itu sistemnya gimana? Betul, yang tadi yang sistem 14 hari masuk 14 hari karantina itu dari IDI. Jadi untuk misalkan untuk TNI mungkin beda lagi, dari Polri mungkin juga beda lagi. Nah, kalau dari shift sendiri kami di sini 8 jam satu shift. Minus pakai APD ya, karena pakai APD lumayan lama tuh, caranya lumayan khusus tuh. Nah, 8 jam shift, kemudian kami dapat istirahat 4 shift, jadi sekitar 32 jam. Berarti masuk 8 jam shiftnya, istirahat 32 jam. Betul. Saya ingin nanti bertanya, Dok, tantangannya ketika memakai APD itu tidak boleh dilepas lagi. Artinya apa yang terjadi selama 8 jam itu? Mohon nanti kami diberi penjelasan agar masyarakat juga paham betapa beratnya menjadi tenaga medis di garda paling depan. Kami akan kembali pemirsa untuk membahasnya. Tetaplah bersama kami. Kita masih berbincang dengan Dr. Debrina. Dr. Debrina, ketika memakai APD Anda tadi menyampaikan shift 8 jam, apa yang dirasakan? Panas, itu pasti, gerah. Tapi di balik itu semua kita merasa aman sih dengan pemakaian APD yang tepat, dengan kelengkapan APD kita. Tidak boleh makan, tidak boleh minum? Benar, tapi sebenarnya tidak ada yang memaksa kita untuk pakai APD lalu nggak lepas selama 8 jam sama sekali gitu, nggak ada yang memaksa. Hanya memang sudah jadi semacam komitmen dari kita, semacam mindset dari kita aja untuk sedia payung sebelum hujan. Dalam artian kita nggak tahu ini krisis sampai kapan, jadi mungkin sekarang memang stok APD ada gitu ya, cuman jangan sampai nanti di saat-saat kritis malah kita kehabisan APD. Jadi kalau bisa pakai sekali aja. Kalau bisa kita berhemat aja. Mindsetnya gitu. Artinya tenaga medis pun sangat berhemat dalam menggunakan APD di poin saat ini ya? Berhemat iya, cuman selengkap mungkin. Tetap dengan prosedur yang sudah ditentukan, tetap dengan standar yang sudah ditentukan. Baik, Dr. Debrina adalah anggota dari tim INASAR Indonesia Search and Rescue. Berarti dokter sudah terbiasa menangani bencana alam, misalnya tidur di tempat bencana, kemudian di tenda yang bocor, dan sekarang ada bencana nasional seperti ini. Apa yang menjadi berbeda, Dok? Tragedi bencana alam dengan COVID-19 ini? Alhamdulillah sebenarnya nggak pernah ada tenda bocor selama saya sama INASAR. Karena tenda mereka keren banget terus sebenarnya. Cuman bedanya di saat saya terjun ke lapangan untuk bencana dibandingkan sekarang itu bencananya sendiri. Ini kan sebenarnya salah satu bentuk bencana juga. Masalahnya kalau bencana yang biasa Indonesia dapatkan seperti tsunami, gempa, itu kan jelas ya, kelihatan. Walaupun sama-sama serem, sama-sama memakan korban yang banyak. Cuman mungkin sudah banyak penelitian yang kuat, sudah banyak langkah-langkah prevensi yang pemerintah sudah lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi impact dari bencana-bencana yang magnitude skalanya besar itu. Pandemi ini satu dunia kaget, Mas. Satu dunia nggak ada yang siap. Jangankan Indonesia, yang WHO, CDC aja sekarang kebingungan gitu. Dan kita nggak lihat musuhnya, kita nggak lihat, kalau gempa kita lihat ada tanah yang bergetar, kalau tsunami kita lihat ombaknya tinggi gitu. Kalau ini kita nggak lihat sama sekali, sehingga kita hanya bisa menganggap ada di depan mata kita selalu, gitu sih. Dok, pernah merasa desperate nggak, putus asa nggak ketika lihat kok ini kok nggak habis-habis, kapan selesainya, kok pasien nambah terus?
syukurnya sih belum sampai situ. Semoga nggak sampai ke tahap itu. Cuman saya deg-degan, Mas. Saya deg-degan apakah di luar sana memang sudah mematuhi social distancing apa belum? Karena saya kan belum lihat nih keadaan di luar gimana. Dan kalau cuman sekedar lihat dari apa yang di-share di chat, di sosial media, itu kayaknya ke orang-orang masih pada berkeliaran ya. Jadi saya juga jadi deg-degan di sini. Iya, kayaknya masih rame-rame aja. Apa yang ada di benak dokter ketika mau berangkat kerja dan juga mau masuk ke ring 1? Jujur sebenarnya saya nggak terlalu ada pikiran untuk untuk cemas atau ragu atau apa, karena menurut saya dan saya rasa semua relawan medis akan merasakan hal yang sama ya. Ini memang saatnya tenaga medis lebih terlibat, lebih turun tangan dan lebih ke zona merah gitu. Jadi saya rasa kami sudah merasa ini sebuah panggilan dan memang sudah layak kami di sini, sudah sepatutnya kami membantu satu sama lain kan. Ini suatu pandemi, kita harus bantu satu sama lain. Terakhir dok, apa yang masyarakat bisa lakukan untuk membantu Dr. Debrina dan ribuan tenaga medis lainnya yang saat ini berjuang? Saya nggak akan bosan-bosannya ngulangin ini. Please di rumah aja, please lakukan social distancing, turuti apa yang pemerintah dan semua peneliti medis sarankan untuk di rumah aja dan jaga higienis dan tetap social distancing. Karena memang sayangnya saya pengennya nih bisa ngasih tahu, oh ada obat ini biar terjauh dari virus, oh bisa dengan cara ini itu untuk imunitas meningkat. Saya pengennya bisa ngomong gitu Mas, tapi kalau kita lihat penelitian dan sains yang sekarang sudah terbit, itu satu-satunya cara untuk menekan kurva memang social distancing. Jadi please di rumah aja. Baik, karena kalau semakin banyak yang mengabaikan social distancing, semakin banyak yang sakit, teman-teman di garda depan juga akan semakin kewalahan. Terima kasih Dr. Debrina. Terima kasih Dr. Debrina, dokter relawan atas waktunya di Prime Talk. Pemirsa, pemerintah berkeinginan agar bisa melakukan tes PCR 10.000 tes per hari. Namun saat ini kita juga dihadapkan pada terbatasnya jumlah reagen. Bisakah kita kemudian mempercepat kecepatan kita dalam melakukan tes PCR di tengah reagen yang terbatas? Nanti kami akan berbincang dengan Kepala Lembaga Eijkman, salah satu lab yang kemudian ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan tes PCR ini. Namun sebelum jeda ini, kami ingin menyajikan ini adalah video dari TNI Angkatan Darat terkait dengan bagaimana percakapan antara Kasat dengan tenaga-tenaga medis di bawah jejaring TNI Angkatan Darat dan seperti apa curahan hati dari tenaga medis di lapangan. Selamat siang Ibu, izin saya perawat Yurna dari ruangan ICU. Ibu izin, kami sudah menerima